Shalom, Jemaat GSKI Betani Nginden, Manyar, Citralen, Sukomanunggal, dan seluruh cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Kita berjumpa lagi dalam program gereja Masih Ada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tema hari ini, penderitaan menghasilkan kekuatan. 2 Timotius 2 ayat 11 dan 12 saya bacakan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jadi, bagaimana kita menyikapi kondisi penderitaan pada saat ini dengan iman? Maka saya tarik kesimpulan dengan 3P. P yang pertama, penderitaan yang besar akan membawa kemenangan yang luar biasa. Paulus, dia mengerjakan pelayanannya dengan luar biasa. Dengan imannya yang luar biasa, tantangan apapun dia hadapi, bahkan sampai masuk penjara pun dia siap. Penderitaan besar, dia percaya pasti membawa kemenangan yang luar biasa. Orang percaya pun yang sudah menderita karena Injil, karena kebenaran, memberitakan kebenaran. Dan penderitaan yang besar pun yang dialami oleh orang-orang yang menginjili inilah akan membawa kemenangan yang luar biasa. Meskipun saat ini ada penganiayaan yang luar biasa pun, percayalah kalau engkau memberitakan Injil, penderitaan yang besar akan membawa kemenangan yang luar biasa. Injil adalah dasar di dalam kemenangan kita. Poin yang kedua, P yang kedua, penderitaan yang benar akan menghasilkan potensi bagi kita yang percaya di dalam nama Dia. Jadi penderitaan yang besar akan menghasilkan kekuatan kuasa yang luar biasa bagi yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 9 dan 10, Injil memiliki kekuatan yang luar biasa. Fokusnya dari apa? Injil lah yang mendapatkan kekuatan yang luar biasa yang kita cari. Yang kita harus transferkan dalam hidup kita. Supaya kekuatan itu mengalir di dalam hidup kita melalui Injil di dalam kebenaran Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil adalah kekuatan Allah yang luar biasa. Injil membawa kekuatan bagi saudara dan saya yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Poin yang ketiga, penderitaan yang benar akan menyediakan jaminan kemenangan yang luar biasa. Jadi Bapak dikasih Tuhan, penderitaan yang benar akan menjadikan jaminan di dalam hidupmu dan hidupku untuk kita semua. Penderitaan membuat kita kuat dan kokoh di dalam iman. Jadi memang ada penderitaan. Semua penderitaan yang saat ini kita alami, itu untuk menguatkan kita, akan mengokohkan iman kita. Bagaimana kita harus tetap percaya di dalam nama Yesus Kristus. Jadi penderitaan yang benar akan menyediakan jaminan yang luar biasa. Ada kemenangan di balik penderitaan. Jadi catat Bapak dikasih Tuhan, ada kemenangan di balik penderitaan. Kita menderita untuk memperoleh sesuatu yang bernilai kekal. Jadi poin yang pertama, Bapak dikasih Tuhan, penderitaan yang besar akan membawa kemenangan. Poin yang kedua, penderitaan yang benar akan menghasilkan potensi bagi kita. Poin yang ketiga, penderitaan yang benar akan menyediakan jaminan kemenangan yang luar biasa. Aplikasi dalam hidup saya dan saudara, aplikasi dalam hidup kita. Pernahkah saudara menghadapi goncangan badai kehidupan yang luar biasa? Saudara sedang mengalami goncangan badai kehidupan yang datangnya secara tiba-tiba, ujuk-ujuk, mendadak, melampaui kekuatanmu, kekuatan saya, kekuatan kita semua. Seolah-olah perahu kehidupan saudara dan saya akan tenggelam di dalam badai yang luar biasa ini. Maka percayalah Bapak dikasih Tuhan,
Ketaatan kepada Yesus Kristus yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ketaatan tidaklah menjamin kehidupan akan bebas dari badai kehidupan. Catat Bapak dikasih Tuhan. Ketaatan tidaklah menjamin kehidupan akan bebas dari badai kesulitan. Namun, ketaatan saudara dan saya akan mengaktifkan kuasa Allah bekerja dan memberkati hidupmu dan hidup saya. Itulah yang kita harus imani, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketaatan saudara akan mengaktifkan, itu menghidupkan kuasa Allah yang bekerja dan memberkati saudara semuanya. Yesus memberikan contoh. Yesus memerintahkan kepada murid-murid untuk menyeberang. Namun sebelum perahu tiba di seberang danau, tiba-tiba datanglah angin sakal yang luar biasa. Ujuk-ujuk. Kadangkala, Bapak Ibu dikasih Tuhan, antara perintah Tuhan untuk pergilah dan tibalah dengan selamat di seberang di tengah perjalanan, bisa saja terjadi datangnya angin sakal. Para murid sebelumnya melihat Yesus sendiri memberikan makan 5.000 orang laki-laki dan tidak termasuk anak-anak. Dan dia masih ada sisa 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Bahkan sisanya 12 bakul, Bapak Ibu ya. Bukankah seharusnya iman mereka telah dikuatkan dan siap menghadapi apapun di dalam perjalanan hidup ini? Mereka semuanya lupa akan mujizat yang luar biasa itu. Mereka lupa yang sudah dilihat dengan mata kepala sendiri. Bagaimana Yesus melakukan mujizat demi mujizat yang luar biasa. Ketika mereka ketakutan datang di dalam menghadapi angin sakal yang luar biasa ini. Dan masuk dalam hati mereka. Dan dia tergoyahlah hati mereka. Padahal Yesus telah berpesan kepada mereka. Nanti kita ketemu di seberang danau itu. Mereka lupa akan kuasanya yang bekerja melakukan mujizat dan janjinya untuk ketemu di seberang sana. Mengapa? Karena ketakutanlah dan kebingunganlah yang telah masuk menguasai hidup mereka. Apabila Tuhan tidak menenangkan badai kehidupan saudara, maka dia pasti hadir di tengah-tengah badai kehidupan saudara. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, apabila Tuhan tidak menenangkan badai hidupmu, percayalah, dia hadir di tengah-tengah badai kehidupan saudara. Hadiratnya itu pasti akan menenangkan hati saudara. Hadiratnya pasti akan memberikan saudara keberanian untuk melangkah menghadapi badai apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidup saya. Percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ketakutan bukan berarti sebuah kegagalan. Tetapi alarm atau tanda yang memberi peringatan bahwa saudara dan saya masih membutuhkan Tuhan. Saat Anda menjadi takut, bukan berarti bahwa Anda sudah gagal. Ketakutan justru menyadarkan saudara dan saya, membawa kita sebagai manusia biasa yang penuh keterbatasan. Kita membutuhkan juru selamat, penolong. Dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Seperti para murid Tuhan Yesus ketika perahu mereka dihantam angin sakal. Mereka semuanya takut. Kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Sebab ketakutan dapat membuat kita lupa akan janji-janji Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, jarak antara ketakutan dan kehancuran seharusnya dibangun jembatan iman dengan mencari dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penolong kita.
Maka Bapak Ibu kasih Tuhan, percayalah, Yesus selalu hadir dan bersedia untuk menolong saudara dan saya. Jika saudara dan saya berjalan di dalam iman, terkadang seperti berjalan dalam kegelapan malam tanpa ada secercah cahaya. Namun apabila saudara dan saya tetap mempercayai firman-Nya, maka Dia, Yesus Kristus, akan selalu hadir di dalam hidupmu dan hidupku. Saudara kasih Tuhan, mulai saat ini ambillah keputusan. Keputusan yang paling penting dalam hidupmu dan hidup saya. Lebih aman berada bersama Yesus di tengah badai hidupmu daripada tetap tinggal di dalam perahu tanpa Yesus Kristus. Anda harus melangkah keluar dengan iman bersama-sama dengan Yesus. Maka saudara dan saya pasti bisa berjalan di atas badai hidupmu. Dan pasti mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Dan percayalah Bapak dikasih Tuhan. Di dalam program gereja kita masih ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.